dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai negeri di atas awan, bukan hanya memukau karena keindahan alamnya, tetapi juga menyimpan jejak sejarah peradaban Hindu yang pernah berjaya. Salah satu peninggalan penting dari masa itu adalah Candi Gatotkaca. Terletak di antara deretan candi-candi lainnya di Dieng. Meski tidak sebesar Candi Arjuna, candi ini memiliki daya tarik tersendiri dengan mengusung kisah pewayangan tentang Gatotkaca, sang kesatria dalam epos Mahabharata. Candi Gatotkaca merupakan salah satu dari 8 candi Hindu yang tersebar di dataran tinggi Dieng. Terletak di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, candi ini menjadi bagian dari warisan arkeologi yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Berdiri kokoh di tengah lanskap pegunungan, Candi Gatotkaca mengundang para wisatawan dan peneliti untuk menyelami nilai spiritual dan historis yang dikandungnya. Dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, pada masa kejayaan kerajaan Mataram kuno di bawah dinasti Sanjaya, Candi Gatotkaca diperkirakan didirikan sebagai tempat pemujaan kepada Dewa Siwa. Dieng pada masa itu adalah pusat spiritual penting bagi agama Hindu di Jawa, di mana candi-candi dibangun untuk menghormati para dewa dan dewi. Meskipun tidak ada prasasti atau catatan tertulis yang secara khusus menyebutkan nama asli candi ini, nama Gatotkaca kemudian diberikan pada era modern. Terinspirasi dari tokoh kesatria dalam mitologi Jawa dan epos Mahabharata, Gatotkaca dikenal sebagai sosok kuat dan pemberani yang mungkin mencerminkan semangat keagamaan dan spiritual dari masyarakat yang membangun candi ini. Arsitektur Candi Gatotkaca, meskipun sederhana, mengikuti pola yang khas dari candi-candi Hindu di Jawa, terutama di Dieng. Candi ini terdiri dari 3 bagian utama: kaki, badan, dan atap candi. Bagian kaki atau dasar candi melambangkan dunia bawah atau Burloka, tempat manusia hidup. Bagian badan candi melambangkan dunia tengah atau Buarloka, dunia tempat manusia berinteraksi dengan alam dan dewa-dewa. Sedangkan bagian atap candi yang menjulang melambangkan dunia atas atau Swarloka, tempat bersemayamnya para dewa. Meski tidak banyak dekorasi dan relief yang ditemukan di Candi Gatotkaca, desain yang kokoh tetap memancarkan pesona arsitektur kuno yang kuat. Salah satu keunikan candi ini adalah pintu masuknya yang menghadap ke barat, berlawanan dengan kebanyakan candi di Dieng yang menghadap ke timur.
Candi Gatot Kaca telah melalui beberapa upaya pemugaran untuk melestarikan bentuk aslinya. Pemugaran besar dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Tengah untuk menjaga struktur candi dari kerusakan lebih lanjut akibat faktor alam. Meskipun beberapa bagian candi sudah rusak dan runtuh, upaya pelestarian terus dilakukan agar warisan budaya ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Sayangnya, bagian puncak candi yang semula menjulang tidak lagi bisa dipulihkan sepenuhnya, sehingga kini terlihat lebih pendek dibandingkan aslinya. Meskipun demikian, upaya rekonstruksi yang dilakukan tetap mempertahankan esensi dan keaslian dari Candi Gatot Kaca sebagai situs bersejarah yang penting. Seperti banyak candi lain di Dieng, penamaan Candi Gatot Kaca tidak berasal dari zaman pembangunannya. Nama ini diberikan berdasarkan salah satu tokoh wayang yang terkenal, yaitu Gatot Kaca, putra Bima dari Pandawa dalam kisah Mahabharata. Gatot Kaca dikenal sebagai kesatria yang tangguh, memiliki kekuatan luar biasa, dan mampu terbang di langit dengan baju sirahnya. Pemberian nama ini mencerminkan kekaguman masyarakat terhadap tokoh tersebut, serta menghubungkan mitologi lokal dengan peninggalan sejarah Hindu yang ada. Candi Gatot Kaca, meskipun kecil dan sederhana, memiliki nilai spiritual dan historis yang mendalam. Sebagai salah satu candi Hindu di Dieng, candi ini mengingatkan kita akan pentingnya Dieng sebagai pusat spiritual pada masa lalu. Keberadaannya menandai periode di mana agama Hindu berperan besar dalam membentuk peradaban dan kehidupan sosial di Jawa Tengah. Selain itu, candi ini juga menjadi bukti nyata dari hubungan erat antara seni, agama, dan politik pada masa kerajaan Mataram kuno. Candi Gatot Kaca adalah salah satu dari sedikit candi di dataran tinggi Dieng yang bertahan hingga kini, menjadi saksi bisu dari peradaban Hindu yang pernah berjaya di Jawa. Meskipun ukurannya kecil dan tidak banyak dekorasi yang tersisa, candi ini tetap memancarkan aura spiritual yang mendalam, seolah-olah menyimpan kisah heroik dari Gatot Kaca, sang kesatria langit. Sebagai bagian dari warisan budaya bangsa, Candi Gatot Kaca mengajarkan kita untuk menghargai sejarah dan menjaga peninggalan leluhur agar terus lestari. Jejak peradaban masa lalu yang ada di Dieng ini bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga bagian penting dari identitas kita sebagai bangsa yang kaya akan tradisi dan budaya. Dengan menjaga dan melestarikan Candi Gatot Kaca, kita turut menjaga warisan yang tidak ternilai bagi generasi mendatang.